Keimanan itu fakta bersaksi, fakta aku bersaksi, fakta makrifat, yakni fakta mengenal. Sedang keyakinan, intuisi, perasaan, dan percaya itu bukan fakta. Itu identik kadang itu. Sambat ekonomi bisa diteliti ya dek niki ya memang wong angel gitu loh. Terkadang apa sering? Sulit istiqomah gitu. Atau sampaikan ke pusat atau kantor pusat. Seperti ungkapan komunikatif dan musyawarwan. Kalau ini kita mengambil di surat Al-Baqarah 233 ya. Itu nek duwe bayi, nek nyapeh sebelum 2 tahun musyawarah karo bojomu. Kan gitu, musyawarah iki wis gak aku wis gak iso nyusui Mas kan gitu. Tapi rasa golek ketua cabang. Nyapeh anak golek nyapa golek ketua cabang, pemene golek Rama. Musyawarah untuk menyapeh anaknya. Kalau kamu memiliki lahan, entah itu sawah atau kebun, kemudian kamu ingin memberdayakan diri untuk menjadi lahan produktif, maka musyawarahmu pertama ya dengan keluargamu. Nah, anak gede ya karo anake barang, karo bojone. Sedang kalau dengan jamaah atau kepamongan itu konsultasi, komunikasi. Untuk masukan itu namanya komunikasi, tukar pikiran, gimana ini ya gitu. Ya seharusnya kepamongan dan jamaah juga tetap support gitu loh. Tapi kalau ada lahan kebunnya jamaah yang ingin produktif, kemudian mungkin akan mengembangkan. Terus kemudian cabang nggak diajak musyawarah, ya aja ngamuk, aja nesu, aja ngelarang gitu. Kan hak milik, malah didukung, disupport, didata. Oh berarti jamaah ini telah berproduksi. Kemudian konsultasi, moron di cabang atau di jamaah. Pendapat ini nggak dipakai oleh si pemilik lahan, maka jamaah atau kepamongan pengurus ya sama sekali ya ojo nesu gitu loh, ojo kecewa, biasa wae loh. Wes takai saran, seharusnya kan yang kamu tanam itu seharusnya kan kacang hijau, lah kowe nanam duren itu kan karo mesti ini kan nganggo isi lah, sing mbok tanam kulite. Nek nanam durian ki mesti ini kan bijinya, enggak ditanam sak kulit-kulite utuh, dipendem gede ya. Ya ora tukul. Ya tetap support itu. Saat sebagai satu tim mengerjakan pekerjaan dalam satu tim kerja, jangan membiasakan kalimat begini ya. Kalau ini satu tim kerja, jangan membiasakan, umpamanya kalau di kita kan ada Makarti, ada Asa, ada Manuto gitu. Tolong ya kita terbuka lapang dada seperti dawuh guru, iya, tapi tolong metode cara saya
yang akan tetap saya pakai. Mau panen atau tidak panen, berhasil atau tidak berhasil, saya tetap menggunakan cara saya, tolong. Rusak. Kalau caranya begini, kalau prinsipnya begini, rusak. Bahkan saat itu sawah atau kebun di milik kamu sendiri, itu juga akan rusak kalau cara berpikirmu begitu. Saat ada masukan ya kita awalnya kita terima. Setelah dirasional, ya caramu ternyata yang karena belum bisa menerima usulan, masukan atas cara orang lain itu kamu nggak bisa melakukan itu. Dasarnya itu bukan karena begegek metodeku pokoknya kan gitu. Apalagi upamanya di sini umpamanya manuto, umpamanya asa. Ini berkaitan dengan koneksi marketing yang akan menjadi supplier demand dan nah, di sini mereka juga memiliki syarat. Umpamanya kan begitu. Mau kerjasama dengan supplier, kemudian kue produksi, yo nek gelem coroku, lah sana sudah memiliki SOP-nya sendiri kan. Kan coromu mereka belum tahu. Tapi intinya nggak dek kene. Intinya itu dari uang yang terbuka gitu loh, lapang dada. Kenapa kamu ngambil begini kan? Jadi uang ojo atos. Pihak penjembatan pasar produksi mensyaratkan sistem mekanisme dari mereka kan. Jadilah manusia pemilik jiwa fikir yang siap dengan perkembangan dan perubahan. Itu untuk belajar itu. Jangan menjadi orang yang kaku, beku, keras kepala. Yang jika diberi masukan, emosi itu yang dikedepankan. Tidak setujunya dikedepankan. Setuju disik, setelah dipikir, dianalisa nggak setuju. Lah, kan nggak apa-apa kan gitu. Tapi jangan menjadi orang yang di depan iya, di belakang mengingkari kesepakatan. Ini cabang pengurus musyawarah sepakat dijalankan, kamu nggak berani usul, melaku sendiri sambil ngerasani opo ora godak gayane dadi pamongan gitu. Ngene wae. Itu presiden yang buruk dalam sebuah sistem komunitas organisasi. Memiliki karakter belajar menerima orang lain. Jadi modalnya tawakal Allah, ya modalnya maring Allah itu tawakal Allah, sekaligus modelnya keberuntung atau sukses. Ya. Sabar, satu menunggu, merawat sampai panen. Itu butuh sabar loh ya. Nanam biji duren, ya 7 tahun kemudian lagi wah gitu loh. Sabar loh. Rasa mbok tunggoni di kono 7 tahun. Topo engko. Nandur pari ya berarti 3 wulan. Pengendalian diri dan berani ingah-ingih. Berani ingah-ingih itu kunci. Berani ingah-ingih gitu. Wene gak wani ingah-ingih wis aja mikir sukses. Wene gak wani ingah-ingih jangan pernah berpikir bahwa kamu itu menjadi pebisnis yang baik. Karena ingah-ingih itu jan kunci. Mlebu bank. Nek gak wani ingah-ingih ya ora iso ngisi formulir wae ora iso kan gitu ta. Ya mlebrono engko ndek kono piye takok sapa. Ya rasa sepenting wae ingah-ingih engko satpam moro. Tinggal kan gak iso ngomong kini piye ingah engko mesti satpame moro ada apa mas gitu kan gitu.
ingahi. Kamu masuk ke jamaah, ya wani ingahi. Di lantai loro didelok kok rame. Kok gak ada sing kenal, aku ki wong Tulungagung, ki sing dhuwur wong Jakartanan. Ingahi, gak wani ingahi ya gak wani kenal gitu loh. Gak apa-apa ingahi mbok kotekon dhuwur karo Pak Amir CS diumbar ingahi yo gitu loh. Gak apa-apa kan gitu. Ini beberapa kasus jamaah pemilik kebun bisa bergabung dengan tim yang sudah jalan untuk optimalisasi produksi. Ya. Pengembangan kebun menjadi lahan produktif, ikut budidaya tanaman tabulapot, umpamanya gabung dengan tim Nurseri, umpamanya yang spesifikasinya jenis tanamannya bisa memilih. Kamu bisa berhubungan dengan Mas Amam. Apa ikut merawat apa jenenge benih apa benih duren apa mangga kan itu Nurseri itu kita kan punya Nurseri itu kan Mas Amam kan bisa begitu. Tapi pengen ngerawat melu ngerawat duren apa mangga, apa surikaya ini itu ya. Mungkin pengembangan kebun tanah milik ikut bergabung dengan tim produksi cabai untuk ikut memenuhi pasar, berhubungan dengan tim. Karena Mas Arim kan sering di Semarang. Ini kita sedang kerjasama, sedang mengkonek dengan pemenuhan pasar cabai di Jakarta. Ini adalah bosnya yang masuk di Jakarta kita kenal kan gitu. Itu sebagai contoh kan begitu. Kalau punya kebun kan gitu, kan kurang banyak. Budidaya benih-benih tanaman pangan, padi, mungkin jagung dan kedelai, pacile, hortikultur juga budidaya. Pengen gawe bugasi, dan ini juga sudah ada pasar dan kurang-kurang pun benih padi, jagung, kedelai. Ini kamu bisa ke Pak Madnur sebagai contoh. Ini contoh loh ya. Tapi Pak Madnur nggak contoh, enek wonge gitu loh. Enggak, Pak Madnur anggap contoh. Gitu. Budidaya perikanan lele mungkin ke Pak Kholik, dingin deket. Jadi kalau kamu di sini sehari 2 hari sambil jalan ke Pak Kholik, cara membuat kolamnya, marketingnya dan seterusnya. Patin Pak Abbas atau Pak Sulis, Tulungagung. Untuk teknis mekanisasi mesin aerodinamika arep dadi sopir apa pesawat utawa helikopter golekno Pak Nyoto, Pak Rosano ya. Ki contoh ya engkau debok dulu ta gedang bisa menjadi reseller marketing. Dia berhubungan dengan tim, bisa menjadi karyawan kalau mungkin jamaah ini database-nya ada kan, jamaah bisa mensupport. Ini contoh-contoh. Ya saya kira begitu ya. Ini udah. Banyak sebenarnya peluang kalau kita kreatif sedikit, sebenarnya banyak. Bisa ini kan juga peluang untuk komunikasi, diniatkan untuk lakon pitukon dah. Diniatkan untuk lakon pitukon. Berdunia itu kita tempatkan sebagai alat.
alat untuk keselamatan lahir dan batin. Pertama, membangun kesadaran aguru-guru, konstitusi aguru-guru, ya. Ideologi aguru-guru, ya pokoknya Pancasila, Garuda, tapi kesadarannya adalah aguru-guru. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Itu hanya jika punya ilmu lah penjelasannya sebenarnya. Kemudian memiliki perilaku mandiri dan berdaulat, budidaya pemberdayaan, itu terbentuk di jamaah kita, diri Anda itu punya karakter mandiri dan daulat. Mandiri itu melakukan budidaya, melakukan pemberdayaan. Budidaya itu begini, nandur pari itu budidaya, pemberdayaannya begini. Saat waktu kosong antara nanam sampai panen, upama anggap aja kosong, kamu memberdayakan diri, mencari informasi bagaimana menanam yang baik, pupuk yang baik, ya itu namanya pemberdayaan gitu loh. Enggak males, nganggur begitu, enggak gitu loh. Jadi kalau kita melakukan saat waktu nanam ya kita melakukan budidaya, saat waktu nunggu panen kita kan timbangan tengok-tengok ngentekne kopi, kamu mencari informasi tentang sebuah teknologi, maka kamu melakukan pemberdayaan, perilaku uswah. Kalau perilaku budaya, pemberdayaan dan budidaya ini terbentuk dalam sebuah jamaah kita, investor datang dengan sendirinya gitu lah. Sepertinya contohnya seperti itu contohnya. Investor mungkin teko dhewe. Maka bangunan ekonomi akan terbentuk gitu. Kesadaran aguru-guru sebagai sebuah fungsi konstitusi ideologi aguru-guru difahami dengan baik, ya. Proses keselamatan, ya. Kemudian perilaku mandiri berdaulat. Berdaulat itu berarti uteknya yang melaku. Ini difahami perilakunya yang dikatakan sebagai budaya itu juga uswah. Bekerja di tempatnya masing-masing dengan perilaku yang baik, dengan akhlak, dengan adab, berada di sini. Ya. Kemudian memberdayakan satu pola sistem tentang manajemen dan administrasi, tentang sistem keuangan, neraca, bagaimana sebuah siklus keuangan ini. Juga mulai belajar, umpamanya begitu, ini manajemen, atau bahkan kamu juga bisa belajar dalam hal ini. Kebersamaan keluargaan terbentuk, maka sistem ekonomi akan terwujud. Bahkan pada saat titik tertentu sistem ekonomi makro akan dapat direalisasikan. Tapi kalau kita sejak awal langsung merencanakan sistem ekonomi makro dan mikro, ya enggak, kayaknya jamaah kita mohon maaf enggak yakin gitu loh ya. Belajar demand, belajar produksi, belajar suplai, kesuwen gitu ya, mumetok. Dan saya kira begitu sampai pada titik pemberdayaan. Kita tutup dengan doa, ya, memohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila ridwatil al-Fatihah. Wa ila hadratin Muhammad Rasulullah sallallahu al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Jami'il arwah masyayikh wasallam masyayikh. Lahumul Fatihah.
hadratis. Lahumul Fatihah. Siratal ladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihamdihi. Kama yanbaghi walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Subhanaka Allahumma ya muqarribar qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah lana kafadaghil wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la ya'lamu wa dihajati wa dini salim ma fi nafsi fi dini wa Allahumma adfa'na minal bala'i wal waba'i wal amradi wat ta'un wa rihi wa zalzalati wa sayyidi ma'i wa fitanil dajjali wa fitanil yajid ma'judi wa fitanil jini wa lingsi wa syaitani wa jami'al fakhsya wal munkar innaka qadir. Allahumma rabba balatan Indonesia, Allahumma rabba balatan Jatayu, Allahumma rabba balatan Pamasda, Allahumma rabba balatan Amina wa rizq al rizq kuntujiban hasan. Allahumma alif bainahum kama alafta bainal amsar majrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi ya Ilahi, tampakkan al-haq sebagai hak Engkau dan tenggelamkan segala kelaiman, kebatilan, kejahilian dan kekafiran dari dalam diri kami dan dari permukaan bumi Engkau. Jadikan kami menjadi hamba-hamba Engkau yang mukhlis, hamba-hamba Engkau yang membangun kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga wujud kebenaran tatanan Engkau, wujud di permukaan bumi Engkau, wujudnya tatanan baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, wujudnya tatanan yang tototi tetam karto toto raharjo, yang mimpin, yang dipimpin pandai mengadili dirinya sendiri. Ampuni mereka ya Allah ya Rabbi. Jika keimanan kami salah dan menyimpang, ampuni kami, luruskan kami, hidayah kami. Jadikan kami hamba Engkau yang selalu dalam syukur dan dalam sholawat, yang terbuka, yang lapang dada, yang berakal dan yang bernalar. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami, siapapun saya, kami, dia dan mereka yang ini waktu ini, hari ini, detik ini sangat ini masih berkecimpung dan larut tenggelam dengan sifat, watak, sikap dan perilaku kaku, beku, fanatik, kultus, keras kepala dalam perilaku kedoliman, kelaliman, kejahilian dan kekafiran. Singkirkan, tenggelamkan, luluh lantakan dari permukaan bumi Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami, barokahi kami, beri fadl dan rahmat kepada kami, masukkan kami menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau kasihi, yang mukhlis dalam kepastian kebenaran akhlak Engkau. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa anta aghfirna warhamna walhamdulillahi rabbil alamin. Tur menakabu kabeh jamaah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah makaten mangke bepilih dalam boten saged nomone datang ruang tamu niki jane kula nggih rada karo ngempet ya. Ngempet perut ini kira kesalahan kula minggu kepengker ngetutne lari-lari ndek Cimori melu mubeng meduk munggah kantrok, akhirnya rada kumatnya. Ki mau jane kalih kesakitan. Nggih pangapunten bilih bincing badhe subuh mungkin sakit mungkin kalau mugi-mugi wis kira tak ini agama menjadi budal pora, terus budidaya pemberdayaan ki saya anggap mendesak di situasi saat ini untuk menjadi sebuah pengetahuan atau wawasan. Terus ayo bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan,
Ilik-inilan padha pinter ngalah ya. Pinter support saling komunikasi ini padha pinter ya. Yang kabeh ki mergo diniatke kanggo keselamatan ya. Semoga dalam ridho Allah, maghfirahnya, fadl rahmat, dalam barokahnya Allah ya, mendapatkan berberan berkah sabar pangestu guru wasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.